Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumin wa ikhwanana fi Filistin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu nafi dan Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah tolong kita dan setiap yang terzolimi dan teraniaya. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, hari yang berkah karena di banyak wilayah di Jabodetabek diguyur hujan pada siang hari ini, dan kita tahu air hujan adalah keberkahan. Maka semoga Allah melipat gandakan pahala dan ajar buat kita semua, dan semoga kehadiran kita lebih bernilai pada sore hari ini, karena inna idhamil jazama idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian dan sulitnya sebuah amalan. Dan ketika kondusif tidak kondusif dan kita tetap hadir, maka semoga Allah memberikan pahala seluas-luasnya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Dan justru seringkali perjuangannya ada di sana. Dan kalau ahli dunia bisa datang walaupun berbagai macam kendala, mengapa kita tidak bisa hadir walaupun kondisi kurang kondusif? Dan justru itu peluang meraih pahala dan keberkahan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Kemarin kita belum buka sesi tanya jawab dalam pembahasan yang sangat penting. Namun sebelum itu kita buat summary dulu apa yang kita sudah pelajari di pertemuan yang lalu, bahwa
sabar terberat itu pada saat kapan hadirin sekalian? Siapa yang bisa jelaskan? Langsung aja, nggak usah pakai mic, langsung. Yang faktor pendorong dan mudah aspek mudahnya melakukan. Oke. Akhwat ada yang mau jawab? Nggak ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya ada dua. Yang pertama adalah kuatnya faktor pendorong. Semakin berat pendorong untuk melakukan maksiat, semakin pendorong tidak pendorong tidak melakukan kebaikan. Sehingga pendorongnya itu semakin mudah meledak untuk marah. Yang kedua, ditentukan dengan mudahnya hal itu dilakukan oleh seseorang hamba, dari mudah atau tidaknya. Kalau maksiat semakin susah sabarnya, dan maksiat semakin mudah marah, semakin sulit sabar. Kenapa kemarah terus hadirin? Ini kan umum, nggak harus kemarah. Makanya paling enak jawabannya tuh intinya aja. Kecuali kalau kita diminta mensyarah. Kan intinya simpel. Ketika apa? Ketika pendorongnya kuat dan aksesnya mudah, selesai udah. 10 detik. Daripada kita muter-muter gitu loh. 10 detik selesai. Gitu loh. Ya. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan dalil yang sangat menarik. Saya bisa jelaskan dalilnya tanpa baca. Terus ya. Oke, makasih. Jazakallahu khair. Sebelum mic-nya sampai udah selesai. Kan enak kalau jawabannya tuh simple, sederhana gitu loh. Tapi Anda bisa jelaskan salah satu 7 golongan itu korelasinya dengan pembahasan kita? Gimana korelasinya? Ya, imam yang adil itu dia memiliki otoritas untuk bisa menekan ke bawahannya. Gimana? Imam yang adil, dia mempunyai otoritas untuk bisa menekan ke bawahannya. Namun dia bisa menahannya untuk tidak zalim terhadap bawahannya. Dan dia punya akses juga untuk mendolimi bawahannya. Tapi dia tidak melakukannya. Iya, jazakallahu khairan. Seorang pemimpin di spektrum manapun, di dalam spektrum tersebut dia punya akses, dia punya power, dia punya kekuatan, dan dia bisa mengerjakan apapun sesuai dengan spektrum tersebut, sesuai dengan kotak tersebut. Maka sangat susah dia untuk berlaku adil. Karena dia bisa ngangkat siapapun yang dia mau. Dia bisa tunjuk siapapun dia mau. Dia bisa menangkan siapapun yang dia mau. Dia bisa salahkan siapapun yang dia mau. Dia bisa promosikan siapapun yang mau, sebagaimana dia bisa pecat atau singkirkan siapapun yang dia mau. Kenapa? Karena dia pemimpinnya. Nah, ketika dia punya semua faktor tersebut dan dia memilih untuk tidak menggunakannya
kecuali dengan asas keadilan, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena susah banget. Dia bisa, kalau dia marah, dia bisa caci maki bawahannya suka-suka dia. Mau pakai binatang manapun, bisa apa enggak? Bisa, gitu. Bisa, gitu. Jadi mau pakai semut merah, bisa. Semut rangrang, bisa. Badak bercula satu, bisa, gitu loh. Semua bisa. Tapi dia memilih untuk tenang, nggak menggunakan nama-nama hewan, nggak pakai kata-kata kasar, dan lain sebagainya, maka dia layak untuk itu, misalnya. Itu salah satu contoh. Ada yang bisa kasih keterangan lain? Kenapa anak muda? Anak muda yang ini apa ya? Kenapa anak muda, Ustaz? Kenapa nggak anak muda, Ustaz? Gitu. Nggak mungkin karena saya masih muda, berarti anak muda, Ustaz. Gitu. Anak muda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa korelasinya? Karena anak muda itu ya, Kenapa anak muda? Hormonnya masih tinggi. Hormonnya. Kayaknya udah agak-agak dalam ya bicara hormon. Habis hormon apa lagi? Belum nikah, Tat. Belum nikah. Kan nggak ada keterangan belum nikah di sini. Secara umum belum nikah, Tat. Yang masih muda. Ini bisa ada yang interupsi loh. Emang benar secara umum anak muda belum nikah? Mayoritas di bawah 25. Coba anak muda yang sudah nikah angkat tangan di sini. 1, 2. Yang sedikit ya. Emang benar-benar belum nikah di sini? Yang udah nikah coba angkat tangan. Oh, antum dibantah satu masjid. Terus gimana? Udah itu aja. Jadi karena faktor hormon dan Hormon karena belum testosteron. nikah. Iya, hormon testosteron. Iya. Itu salah satunya ya, salah satunya. Intinya usia muda tuh akses luas banget, mau ke sana kemari bebas, nggak ada tanggung, hanya nanggung diri sendiri, tanggung jawab masih kecil, resiko ini nama baik masih belum dibangun seringkali, berbeda dengan pihak yang sudah di fase berikutnya. Jadi ketika dia bisa memilih untuk tetap on track, berada di atas jalan Allah, itu layak mendapatkan naungan tersebut. Dan itu semua apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan juga secara khusus Ibnul Qayyim menekankan tentang maksiat lisan dan maksiat kemaluan. Ini penting. Kenapa demikian? Karena kedua maksiat tersebut khususnya pada hari ini, bahkan belum bicara di fase di era beliau, bukan di saat ini, di era beliau, di abad pertengahan. Itu beliau sampaikan bahwa dua maksiat ini itu faktor pendorongnya sangat kuat. Dan di sisi lain didukung akses yang memudahkan itu sangat lapang dan sangat mudah. Ini belum ada apa? Social media. Jangankan social media, pager aja belum ada di zaman itu. Masih ingat nggak era pager? Enggak ya? Masih ya? Saya bilang masih itu menunjukkan generasi tertentu ya. Gak apa-apa gitu.
era pager belum, handphone belum, handphone yang apa namanya yang apa? Lo nggak, jangan nyebut merek lah. Nah, tapi 3310, wah, 3210 ya, legend tuh 3210. Ya kan nggak, kita jadi nggak perlu nyebut merek, cukup nyebut angka langsung relate. Itu password tuh 3210 gitu. Ngerti nggak 3210? Atau ngerti? Sedih ya gitu. Mungkin di di titik-titik seperti ini kita tahu sesuatu tapi kita sedih gitu loh. Antum ngerti nggak maksudnya? Enggak ya? Antum nggak sedih mas? Sedih juga ya? Kadang-kadang kan kita tuh sedih kalau kita nggak tahu. Tapi kadang-kadang kalau kayak gini-gini tuh justru karena kita tahu jadi agak sedih kita nih. Allah Ta'ala. Iya. Nah, jadi bayangin kalau Ibnul Qayyim melihat kondisi hari ini, sangat mudah orang tuh melakukan maksiat lisan dengan anonim, orang nggak tahu segala macam, seakan-akan Allah nggak bisa mendengar, Allah nggak bisa melihat. Orang enak aja kasih komen, nyerang orang, jatuhkan karakter orang, nyindir-nyindir orang, dan seterusnya. Seakan-akan mayal fidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, itu nggak ada. Apapun yang Anda ucapkan kecuali ada raqib dan atid. Jadi hati-hati dengan dua maksiat ini, dan ini memberikan membuka mata, emang dua maksiat ini tuh susah banget gitu, susah banget. Makanya dua maksiat ini seringkali kalau sudah terjatuh itu susah untuk direm. Pokoknya sebagian masyayikh atau sebagian fuqaha mengatakan bahwa zina itu salah satu maksiat yang kalau seseorang terjerumus itu susah untuk keluar. Susah untuk keluar. Dan itu kan terbukti di masyarakat. Secara mayoritas kasus selingkuh, ketahuan, janji, nggak ngulangin lagi, ternyata jatuh lagi. Kita nggak lihat dari angle pelakunya, kita lagi lihat dari angle karakter maksiatnya. Kenapa itu terjadi? Karena memang ini maksiat susah untuk dibendung, susah untuk dibendung. Begitu kejadian itu berat, tapi bukan berarti nggak bisa. Ada dan nggak sedikit orang-orang yang Allah berikan taufik bertobat dan dia berhenti dari itu semua dan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak mudah. Makanya hadirin sekalian Allah muliakan, ketika Allah berfirman tentang zina, apa yang Allah firmankan? Wala taqrabuz zina. Dalam surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kalian dekati zina. Allah nggak berfirman wala taznu. Allah nggak berfirman jangan kalian berzina. Tapi Allah berfirman jangan kalian dekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini salah satu dalil Ibnul Qayyim rahimahullah atau para ulama yang menjelaskan bahwa maksiat ini tuh susah untuk dibendung. Makanya karena susah, ini kan susah nih.
Bahkan kata Ibnu Qayyim, min as'abi anwa'is sabr, salah satu kesabaran yang paling susah, paling rumit, paling berat. Makanya menariknya, cara Allah Subhanahu wa taala menjaga kita itu tidak dengan perintah, tidak dengan larangan jangan berzina, tapi dengan larangan wala taqrabu azina. Jadi yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Akses gitu loh. Ini yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, akses. Itu yang ditutup akses. Makanya jangan deketin. Jadi jaga jarak agar apa? Agar nggak jatuh. Kenapa disuruh jaga jarak? Karena begitu Anda berada dekat, oh berat, gitu loh. Sangat berat. Jadi akses dan jaraknya dijaga, gitu loh. Jaraknya dijaga. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 tentang khamr. Fajtanibuh la'allakum tuflihun. Maka jauhilah khamr agar kalian beruntung. Dan kita tahu bersama-sama bahwa dalam dunia atau di masyarakat atau di lingkungan atau di kehidupan real, khamr itu salah satu akses menuju zina. Itu zina. Bahkan itu modus sebagian pihak kalau ingin naudzubillah meniduri seorang wanita buat dia mabuk. Begitu wanita itu mabuk, selesai sudah. Dimainin. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang khamr, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jangan dekati khamr jika kalian ingin beruntung. Jadi kalau kita bicara konteks khamr, jauhi khamr. Kalau kita bicara konteks zina, berarti dan khamr adalah jembatan menuju zina. Jadi benar-benar ditaruh di cukup jauh gitu loh jemaah. Kenapa? Karena ini maksiat, kemaluan itu sangat sulit untuk dihindari. Sangat berat. Sangat sulit. Maka cara menyikapinya juga harus ekstra preventif gitu loh. Jadi preventifnya itu ekstra. Jadi hadirin Allah muliakan, pesannya apa sih? Salah satu pesan besarnya, hadirin atau kita harus dengan mengetahui hal-hal kayak gini nih, ini kan harus semakin yakin bahwa agama hadirin sekalian itu diturunkan oleh yang menciptakan ini semua. Karena sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Tidak bertentangan dengan kenyataan. Dan cara menyelesaikannya sangat jitu dan sangat real dan jelas gitu loh. Jadi setelah ngaji itu nggak, kok gitu sih? Kayaknya enggak deh. Kenyataannya nggak demikian. Enggak. Kita akan selesai dengan setelah keterangan ini akan ngangguk-ngangguk. Iya benar juga ya. Gitu loh. Nah, ini harus dilanjutkan ke dalam hati kita bahwa yang mengatur ini semua adalah Al-Alimul Hakim. Yang maha mengetahui dan yang maha bijak. Ngerti gitu loh. Itu yang perlu kita camkan. Dan juga maksiat lisan. Maksiat lisan itu bahkan kata beliau faqihatul insan,
saking cocoknya dengan syahwat kita, saking enaknya maksiat lisan, dalam tanda kutip ya, enak tuh cocok dengan syahwat, sampai-sampai Ibnu Qayyim mengatakan maksiat lisan itu buah-buahannya manusia atau pemanisnya manusia. Artinya maksiat lisan itu manis secara syahwat, tapi racun secara jiwa, secara hati, dan menghancurkan kita di alam barzakh dan di akhirat. Sebelumnya kita akan sengsara di dunia, tapi secara syahwat manis, gitu loh, manis. Ngomongin orang itu manis, hadirin, manis. Secara umum itu sesuai dengan syahwat manusia. Bicara tentang isu fitnah, skandal, manis itu. Seorang suka. Bohong itu manis gitu. Adu debat, al-mira, debat kusir, sampai kita bisa nekuk orang dalam perdebatan, bisa jatuhin orang dalam perdebatan, mematahkan argumentasi orang, bahkan kadang-kadang dengan segala cara. Padahal kita tahu kita salah, tapi kita bisa putar balikan. Oh, itu manis banget, gitu. Apalagi kalau ada penontonnya, gitu loh. Apalagi kalau penontonnya diantaranya sebut saja mawar. Oh, itu ketika antum bantah, gimana perasaannya? Lalu dipuji, pinter banget ya dia, jago banget ya. Oh, itu manis banget. Jadi semua itu kata Ibnu Qayyim manis, 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 manis. Wasana ala nafs, membangga-banggakan diri, itu manis. Kita cerita tentang prestasi diri kita, manis nggak? Manis. Cerita, aku tuh sekolah di sini, kuliah di situ, saya double degrees, saya bla 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 bla. Oh, gitu. Itu paling enak. Suruh cerita 3 jam juga nggak selesai-selesai. Kenapa? Manis. Gitu loh, manis. Di samping itu udah manis, kata Ibnu Qayyim, tayassuru harakatil insan, mudah diucapkan. Saya mau tanya, kalau hadirin ngobrol 1 jam, kalori yang terbakar berapa? Nah, terus otot mana yang pegel? Nggak ada. Hadirin pulang kajian, jalan kaki dari sini ke rumah, di mana rumah? Bekasi, oke. Dari sini ke Bekasi jalan sendiri sambil diem, atau sama teman tapi diem-dieman jalan ke Bekasi gitu loh. Sampai Bekasi jam 10:30 misalnya. Yang pegel mana jamaah? Kaki. Minggu depannya pulang bareng teman, tapi sambil ngobrol. Dari keluar masjid, bahkan belum keluar masjid, sampai Bekasi ngobrol terus. Pertanyaan saya, yang pegel mana? Kaki juga. Jadi mau mingkem pulang, mau ngobrol pulang, tetap yang pegel kaki. Lisan itu nggak pegel sama sekali. Enak ngobrol gitu loh. Gak ada pegel-pegelnya lisan tuh. Jadi udah lezat, nikmat secara syahwat,
lisan tuh nggak ada beban untuk menceritakan itu, nggak berat gitu loh. Makanya kan di dunia pergibahan atau perfitnahan, kita kan nggak pernah dengar, lo ada isu apa lagi? Besok ya, mulut gue lagi pegel. Nggak ada orang ngomong mulut gue lagi pegel. Gitu loh, nggak ada. Kepala lagi pusing ada. Lagi banyak urusan dan nanti gue cerita deh. Tapi gue lagi banyak pikiran nih ada. Tapi lisan lagi pegel atau baru bicara 5 menit stop. Kenapa? Lisan kram, belum pemanasan. Kan nggak ada. Jadi nggak ada istilahnya lisan atau mulut kram gara-gara kurang pemanasan. Main padel kurang pemanasan, kram tuh betis. Tapi kalau lisan enggak. Jadi bayangkan betapa beratnya sabar dalam sisi itu. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Poin yang terakhir yang ingin saya tekankan di bab ini jamaah sekalian. Berarti dari pembahasan bab ini kita dapat pelajaran mahal. Tips tentang sabar. Dari tips tentang sabar, berangkat dari bab ini, berarti tips tentang sabar adalah lemahkan faktor pendorong dan persempit akses. Syukur-syukur bisa tutup akses tersebut. Itu poinnya. Jadi lemahkan faktor pendorong dan tutup akses. Tutup akses. Atau sempitkan akses atau sulitkan akses gitu. Maka secara otomatis setelah taufik Allah, seseorang atau kita pribadi akan lebih mudah sabar. Gitu. Dan di beberapa kondisi ini lebih efektif dibanding melarang secara langsung atau memerintah secara langsung. Tapi kita nggak tutup aksesnya, atau kita nggak minimal kita tidak persempit aksesnya, atau kita tidak lemahkan pendorongnya, itu seringkali nggak efektif. Tapi kalau kita tutup akses, maka akan efektif, biidznillah. Dan itu yang dilakukan oleh agama kita. Contoh, di antara dalilnya ya misalnya, hadis pembunuh 99 per 1 nyawa yang ingin bertobat. Lalu kata alimnya mengatakan, man yahulu bainaka wa baina taubah, siapa yang mencegah Anda dari taubat? Titik, tidak. Lalu dihimbau, diminta, saya keluar dari negerimu dan pindah ke negeri lain. Kenapa? Karena di negerimu ini lingkungannya buruk. Dan di negeri yang dituju ada lingkungannya baik, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah. Lihat. Jadi bukan hanya mengatakan, bukan hanya taubat lalu selesai, enggak. Karena kalau taubat, seringkali kita terjatuh lagi. Nah, bagaimana agar orang itu bisa sabar? Ini kan hadirin sadar nggak sih bahwa ini sosok ini nggak main-main. Buktinya apa?
Buktinya rahib sebelumnya ditanya, saya bisa tobat nggak? Kata rahibnya nggak bisa, udah parah. Diapain? Dibunuh. Gitu loh. Dulu diantara kita ada anak Bandung nggak? Anak bandel? Kayaknya nggak ada ya, ini muka-muka baik semua dari balita. Pernah nggak nanya ke seseorang atau ustadz atau apa, Pak Ustadz saya ini parah banget gitu loh. Udah nipu orang, judi, zina, atau misalnya dia nggak usah, saya bisa tobat nggak? Lalu kata orang tersebut, atau temen deh, bro lo kan tau gue udah parah banget, iya lo bang parah banget. Menurut lo gue bisa tobat nggak? Orang kayak lo, kayak nggak bisa deh. Pas kita dengar kalimat itu, ada kepikiran nggak? Gue sikat nih orang, kan enggak kan ya? Atau gue habisin nih orang, kan enggak kan? Apa iya ya? Apa? Kita kan nggak kepikir sampai ke sana secara umum ya, secara umum enggak. Ya udah kita cari, kita mungkin ribut adu mulut terus kita pergi ke tempat lain. Dan ini rahib loh, rahib ini ahli ibadah. Ahli ibadah secara umum, secara psikis masyarakat itu akan dapat respect. Gitu. Secara umum demikian. Ini sama pembunuh ini, dieksekusi, disikat sama dia. Itu berarti jamaah, emosinya stabil apa enggak? Enggak, gitu. Coba kita lihat dari angle lain. Berarti emosi orang ini stabil apa enggak? Enggak stabil. Cuma bilang enggak dibunuh, jadi 100 genap. Kan parah banget berarti. Sesumbu pendek itu, setidak stabil itu. Lalu bagaimana caranya alim itu melihat peta, melihat kondisi? Alim itu bukan hanya mengatakan, ya bisa tapi alim itu berusaha agar orang ini sabar dalam taubatnya, sabar dalam keistiqomahannya, sabar dalam menahan emosi, sabar dalam menahan amarah. Gimana caranya? Dia harus ketemu dan hidup dengan orang-orang yang baik, tenang, lembut, menebar kebaikan gitu loh. Dari angle ini fungsinya apa? Untuk menutup gitu loh. Karena kalau dia tetap di negerinya, dia bisa jadi kebawa ngebunuh lagi, kebawa tidak istiqomah, atau kebawa membunuh itu bukan hanya opsinya membunuh pihak luar, bisa jadi dia kepancing ribut, dia bunuh orang lagi. Sependek itu sumbu dia. Rahib bisa dibunuh sama dia. Dan rahib kan nggak mencela, nggak caci maki, nggak ngomong macam-macam, cuman bilang nggak bisa, itu aja. Sedangkan di bahasa orang lapangan kan nggak sesederhana itu, gitu. Bahasa orang lapangan kan semua disebutin, bahaya ini, maka harus ditutup semuanya, pindah dari negeri ini ke negeri sana, itu cara. Nah ini penting untuk kita mengetahui. Hadirin, kalau hadirin mengerti ini, Allah kasih taufik mengerti ini sangat berfungsi dalam berbagai macam sendi kehidupan kita. Kita jadi mengerti misalnya memilih jodoh yang tepat dari sini. Lalu kita bisa lebih bijak menjadi seorang ayah dan ibu dari sini. Karena kalau kita langsung direct ke anak kita, ribut terus kadang-kadang. Kita nggak perlu tutup dengan bijak. Ini dampaknya besar loh, gitu. Dan kita bisa riyadhatun nafas, bisa riyadhatun nafas, bisa mengkondisikan diri kita sendiri. Itulah alasannya mengapa sebagian ulama
ketika diminta gitu loh, menjadi pejabat tidak mau. Walaupun itu tidak secara mutlak, sebagian ada yang menyambut itu dalam rangka menunaikan kewajiban dan berdakwah. Tapi sebagian enggak. Kenapa? Karena jiwa kita beda-beda. Dan mereka mengerti. Mereka mengerti kelebihan dan kekurangan mereka. Maka mereka ngeliat, kalau tipikal seperti saya nggak bisa nih, maka mereka nggak mau. Itu untuk apa? Untuk ngeblok. Agar tetap istiqomah. Pendorongnya tuh dilemahkan. Dan orang beda-beda. Orang tuh nggak sama. Orang tuh nggak sama. Makanya kan ada seperti itu. Oleh karena itu jamaah Allah muliakan, ini sangat bermanfaat untuk mendidik diri kita sendiri. Lalu kalau kita belum menikah, untuk mengetahui sosok yang tepat. Jadi kalau sosok yang tepat tuh, ketika kita mencari istri, kita harus tahu ini saya tuh lemah di mana nih gitu loh, dalam kesabaran. Oh saya lemah di sini-sini. Cari istri yang bisa meminimalisir akses ke sana gitu loh. Gitu loh. Akses ke sana. Jadi aman. Gitu loh hadirin. Kalau kita, itu kan penting gitu loh. Ada, oh mungkin, misalnya ada teman dia apa, dia bandel terus terlibat narkoba segala macam, taubat gitu loh, nyari istri, nah cari yang cocok. Aku jodohin aja sama anak perempuannya Kapolsek Pak Ustadz, nah, bisa itu, kalau ada itu bisa, nah, udah itu contoh, bisa tuh contohnya. Itu hadirin. Loh benar kan? Kalau ada itu bisa juga. Jadi itu karena konsep ini. Jadi ini konsep tuh dalam banget. Wanita gitu. Saya tuh masa lalunya keras dulu. Sehingga sekarang tuh kayaknya alpha female segala macam. Maka saya butuh sosok suami yang tegas. Yang kalau ya, enggak. Jangan tanya makan malam, terserah. Terserah, ini repot gitu. Jadi kalau enggak, saya bisa kurang ajar nanti sama suami. Saya bisa dominan sama suami. Saya bisa lepas kontrol. Jadi saya butuh suami yang bisa menekan itu. Oh berarti tipikalnya ini gitu. Jadi hadir dan muliakan ini tuh bermanfaat di banyak sendi kehidupan kita. Sehingga kita bisa bermain lebih bijak, bermain lebih tepat, dan bersikap lebih halus gitu. Tapi tujuan tercapai. Tujuan tercapai. Karena tadi Ibnul Qayyim dan para ulama mengatakan sabar itu tergantung pendorong dan akses. Ya udah mainkan ini. Mainkan ini. Faktor pendorong dan akses. Dan kita tuh bisa mengetahui itu kalau kita sering muhasabah. Sering introspeksi diri. Sering refleksi. Kita tahu. Bisa. Seminggu ini kita selalu terlambat sholat subuh dan gak bisa sabar melawan rasa ngantuk ketika beker bunyi yang pertama, kedua, ketiga. Itu 3 kali bunyi tetap aja bangun matiin. Apa faktor? Oh ternyata seminggu ini saya tidur jam 3.15. Nah itu.
Pantesan aja Becker 3 gak ada yang efektif, tidurnya 3.15. Kenapa? Ngobrol sana, ngobrol sini gitu loh. Akhirnya 3.15. Nah, gimana? Jadi kan bukan, solusinya kan bukan gimana caranya begitu saya bangun, pokoknya saya harus bangun walaupun diguyur. Guyurnya pakai ember, jadi semua kasur basah. Kan gak harus begitu menyelesaikan masalah. Masalahnya berarti saya harus tidur lebih awal. Maka besok jam 3:10. Ya lumayan sih 5 menit gitu. Ya jangan 3:10 juga lah jamaah gitu loh. Tidur tuh pada Isya gitu loh. Jam 10 tidur, 11. Itu otomatis berdampak pada kesabaran untuk bangun di waktu subuh. Kan sesederhana itu. Nah, ini penting sehingga kita kalau ngelihat masalah itu tidak pakai kacamata kuda gitu loh. Tapi lihat secara holistik, secara hulu ke hilir. Lihat hukum kausalitas, sebab akibat. Kenapa saya merah di sini? Oh, sebabnya karena 1, 2, 3. Sebabnya dihilangin. Otomatis ini oke. Gitu hadirin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jamaah sekalian, sebelum kita buka sesi tanya jawab, ada pengumuman. Insyaallah ta'ala mulai kajian berikutnya kita insyaallah akan mulai jam 16.30 sampai maghrib. 16.30 sampai maghrib insyaallah ta'ala. Dan ini sudah dilakukan, artinya sudah mulai proses yang tepat insyaallah, artinya sudah diistiqorohkan dan sudah dimusyawarahkan, dan banyak faktor diantaranya kondisi traffic di Sabtu malam di sekitar ini cukup lumayan, lalu juga suasana dan crowd yang ada juga demikian, dan khususnya pertimbangan yang paling ini untuk akhwat dan jamaah wanita, dan secara umum jamaah yang rumahnya cukup jauh dari sini. Dan adapun secara durasi insyaallah cukup dan tidak berkurang sama sekali, karena dari jam 5 sampai Isya pun totalnya 1,5 jam kurang juga, karena terpotong 2 sholat. Jadi ini juga salah satu pertimbangan tidak merugikan kita sama sekali dari segi durasi. Jadi insya Allah mulai pekan depan kita mencoba mulai dari jam 16.30 sampai maghrib, seperti schedule kalau Ramadan. Dan semoga Allah bisa memberikan taufik dan keberkahan kepada kita, dan bisa lebih menjaga faktor safety dari jamaah sekalian, khususnya ibu-ibu dan wanita.
Dan yang punya jadwal kondangan masih bisa dikejar di Sabtu malam. Jadi itu poin. Dan insya Allah kita mulai pekan depan insya Allah ta'ala. Dan hanya beda setengah jam. Hanya beda setengah jam. Yang datang on time, yang datang setengah 6 ya beda 1 jam. Tapi penting kita coba lebih on time lagi. Walaupun sulit ya, saya bisa ngerti susah. Dan hari Sabtu di Jakarta kita tahu trafiknya luar biasa, khususnya di wilayah ini. Tapi semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak setuju? Alhamdulillah. Aklamasi berarti ya. Aklamasi. Dan intinya kita sekali lagi sudah istikharahkan dan sudah bermusyawarah ke berbagai pihak, dan saya rasa semua pihak-pihak itu setuju untuk dimajukan dengan kondisi seperti sekarang. Karena kondisi hari ini dengan kondisi di saat kita mulai kajian dulu, antum udah lahir belum dulu waktu kita maksudnya? Itu beda banget gitu, beda banget. Bahkan dari saat hari ini dengan kita mulai lagi di saat COVID sudah mulai meredah dan COVID sudah berakhir, itu pun juga sangat berbeda. Jadi menimbang berbagai hal, insya Allah kita mulai jam 16.30 biidznillahi ta'ala. Mungkin itu. Adapun hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan itu nanti insya Allah akan disampaikan oleh panitia. Tapi kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertama bertanya, alhamdulillah saya saat ini sedang diuji dengan sakit yang cukup berat dan hingga kini belum menemukan diagnosa sejak tahun lalu. Saat ini saya juga sedang terus berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Mohon diceritakan kisah sahabat Nabi SAW yang diuji dengan penyakit berat yang tidak kunjung sembuh, atau hadis yang menjelaskan bagaimana menghadapi sakit dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Semoga atas ilmunya, semoga Allah mengangkat penyakit dan memberikan kesembuhan bagi kita semua yang sedang diuji dengan sakit. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, jamaah sekalian Allah muliakan, Nabi kita alaihissalatu wassalam pernah menjenguk Ummul Ala ketika Ummul Ala sedang sakit, dan ketika Nabi SAW jenguk, kondisi Ummul Ala sedang sepertinya sedang tidak nyaman. Maka Nabi SAW mengatakan di saat beliau menjenguk, "Absyiri ya Ummul Ala,
bergembiralah wahai Ummul Ala, fa inna mardal mu'min, karena sakitnya seorang mukmin yudhibu khotoya atau yudhibullahu bihi khotoya, sakitnya seorang mukmin akan menggugurkan dosa sebagaimana api menggugurkan atau api menghilangkan karat dari besi atau karat dari perak. Lihat bagaimana Nabi kita SAW mengajak kita berpikir di luar kotak, artinya out of the box. Ketika suasana menjenguk biasanya sedih, melankolis, air mata, dan itu nggak salah ya. Di beberapa hadis juga ketika Nabi SAW menjenguk anak beliau, beliau nangis. Tapi beliau juga ingin menjelaskan angle lain, bahwa kita harus ada sisi gembira, karena sakitnya seorang mukmin itu akan menggugurkan dosa. Itu akan menggugurkan dosa. Sebagaimana menggugurkan api menggugurkan karat dari perak. Dan kita tahu bahwa dosa adalah faktor utama penghalang kita dari surga. Dan kalau kita ingin benar-benar jujur ingin masuk surga, maka kita akan bersyukur ketika faktor penghalangnya itu terurai dan berkurang satu demi satu. Dan salah satunya adalah dengan rasa sakit. Bahkan oleh karena itu sebagian para ulama salaf mengatakan laula masaibad dunya waratna al-qiyamah mafalis. Kalau bukan karena musibah-musibah di dunia dan diantaranya rasa sakit, maka kita akan datang di hari kiamat dalam kondisi bangkrut, muflis. Ngerti nggak hadirin? Jadi bisa jadi sebagian kita itu berhasil masuk surga, faktor utamanya itu setelah tauhid ya, itu bukan ibadahnya, tapi sering kena musibah di saat di dunia, atau sering sakit ketika di dunia, lalu dia sabar, dan itu akan menggugurkan dosa, mengangkat derajat, menggugurkan dosa, mengangkat derajat, dan dia masuk surga dari situ. Jadi bukan karena dia hafal Quran, bukan karena dia ustadz atau ustadzah, bukan karena dia infak sedekah bermiliar-miliar, tapi karena dia kena musibah, dia kena rasa sakit, atau anaknya sakit, lalu dia sabar, dan dia masuk surga karena itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, wa ma yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Dan musibah senantiasa dialami seorang hamba sampai pada titik dia berjalan di atas permukaan bumi dalam kondisi tidak ada dosa sama sekali. Allahu Akbar. Dan itu poin. Itu yang perlu kita camkan. Jadi hadirin Allah muliakan, ini hal yang harus kita sadari. Terus juga yang saran dan disarankan, yang faktor paling penting itu jangan cari kesembuhan. Berobatlah, dan berobat dengan niat mengikuti sunnah Nabi SAW. Tadawu wala tadawu bil haram, berobatlah dan jangan berobat dengan cara yang haram, kata Nabi SAW. Lalu sebagian ulama memberikan pengecualian kalau kondisi darurat. Jadi kita sebagai orang beriman, kita berobat karena Nabi kita SAW suruh kita berobat, dan dengan kita berobat kita dapat pahala. Karena kalau kita berobat untuk mencari kesembuhan dan Allah takdirkan penyakit kita penyakit yang berat,
semakin berat penyakit, maka peluang sembuh semakin besar, semakin kecil, semakin kecil. Semakin berat penyakit, kesembuhan semakin kecil. Dan kalau kesembuhan menjadi ekspektasi utama kita, maka kita akan sengsara, jemaah. Kita akan kecewa, kita akan menderita, kita akan terpukul. Kenapa? Karena rumus kekecewaan dan kesedihan adalah kenyataan tidak sesuai ekspektasi. Dan kita tahu semakin, karena beliau mengatakan sakit yang cukup berat. Sakit yang cukup berat itu peluang sembuh secara umum itu tidak sebesar sakit-sakit ringan. Maka kalau kita fokus utamanya adalah kesembuhan, sangat rentan kita seperti pepatah sudah jatuh ketimpa tangga pula, gitu loh. Udah sakit fisik, sedih, kecewa, apalagi ketika ngelihat hasil lab nggak bagus atau hasil pemeriksaan buruk, itu hal penting. Itu poin. Dan kalau ditanya ada contoh dan cerita, tidak. Cukuplah hadirin. Kita khususnya penanya membaca detik-detik terakhir Rasulullah SAW hidup di dunia. Beliau sakit. Beliau sakit. Dan sakit beliau mengantarkan beliau kepada wafatnya beliau. Tapi di saat itu beliau punya opsi untuk hidup sehat kembali, dan itu ditawarkan oleh Allah. Sampai detik-detik terakhir beliau wafat. Tapi apa yang beliau pilih? Ila rafiqil a'la, bersama pendamping tertinggi. Dan di antara makna pendamping tertinggi kembali kepada Rabbul Alamin. Itu salah satu contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik bagi kalian. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Yang harus dikuatkan adalah banyak berzikir kepada Allah. Dan itu tadi, kalau orang fokus utamanya adalah kesembuhan, dikhawatirkan dia pecah. Dia lupa nanti berzikir, lupa bertakarrub, lupa menikmati hidup, gitu loh. Lupa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa mengingat akhirat dan lain sebagainya. Oleh karena itu proporsional dan berobat dengan niat mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah mengampuni dan meridhai kita serta orang-orang kita cintai dan mencintai kita. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Bagaimana kita bisa mengambil batas antara gibah atau ngomongin orang dengan evaluasi, mengambil pelajaran, dan antara debat kursir dengan mengoreksi kekeliruan saudara kita? Gibah itu definisinya langsung dari Nabi SAW. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu di belakangnya yang kalau dia dengar dia nggak suka. Itu hukum asalnya gibah. Itu hukum asalnya gibah. Jadi hukum asal nggak boleh, kecuali pengecualian yang disampaikan oleh para ulama, diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Seperti istifta, minta fatwa, mau nggak mau kita harus sebutkan, karena itu pun kalau nggak bisa dengan anonim gitu loh. Kalau masih bisa pakai anonim atau tidak diketahui, sebut saja mawar, sebut saja fulan, maka gunakan metodologi itu. Dan secara umum bisa ada banyak kasus kalau kita mau mengevaluasi, kita bisa pakai sebut saja mawar atau sebut saja fulan, itu bisa.
Karena yang paling penting kan kasusnya. Tapi kalau kita ada di perusahaan atau kita ada di sekolah dan kita harus mengevaluasi per anak atau per siswa atau per pegawai dan tidak ada opsi lain, maka insya Allah diperbolehkan asal ad-daruratu qaddar biqadariha, sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Jadi kalau misalnya masalahnya adalah tidak disiplin, maka ya udah yang dibahas di HRD adalah ketidakdisiplinan pegawai ini. Jangan nyerempet ke yang lain. Tapi lo juga perlu tahu loh, dia lagi ribut sama bininya. Nah, apa hubungannya ribut sama bini dengan nggak disiplin di kantor? Kan nggak ada hubungannya, ngapain dibahas? Nah, kadang-kadang kita suka loncat-loncat ke situ-situ yang jadi masalah. Jadi tolong fokus. Adapun debat kursir dengan mengkoreksi kekeliruan saudara kita kasih tahu saudara kita dengan bijak. Kalau diterima baik, alhamdulillah, maka selesai. Itu amar ma'ruf nahi munkar atau nasihat. Tapi kalau dijawab, dilihat apakah dia menjawab atau merespon atau membantah motifnya hawa nafsu atau dia benar-benar nggak ngerti atau mencari kebenaran, dan itu bisa terlihat dari cara penyampaian, dari kata yang digunakan, dari adab dan lain sebagainya. Kalau dia menjawab masukan antum dengan adab, dengan akhlak, bahasanya santun, terus mohon koreksinya mas, karena saya melakukan ini dasarnya dalil A, dalil B, dalil C. Apakah ada yang salah gitu. Orang kayak gitu biasanya kan bukan pengikut hawa nafsu, cuman dia ingin diskusi duduk persoalan. Maka silakan direspon balik dengan bijak. Tapi kalau responnya sudah kasar atau ngotot atau cari pembenaran atau nggak elok dan inkonsisten, maka jangan dilanjutkan. Kalau kita lanjutkan, debat kusir nanti. Dan itu yang namanya mirok. Dan Allah jamin istana di surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir, wa in kana muhiqqa, walaupun dia benar. Wallahu ta'ala misal. Jadi intinya kalau hadirin merasa ada unsur hawa nafsu di sana, ada unsur kesombongan di sana, ada unsur nggak mau terlihat salah di sana, ada unsur kengototan subjektif di sana, jangan dilanjutkan. Udah oke, mohon maaf gitu aja. Tapi kalau kita lihat dia pencari kebenaran, diskusikan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya wanita yang punya masa lalu yang buruk. Dulu saya sering melakukan kemaksiatan. Sekarang saya bertobat dan berhijrah untuk memperbaiki semuanya. Yang saya tanyakan, apakah saya pantas berdoa meminta kepada Allah dipertemukan lelaki yang baik buat saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantas nggak hadirin? Wah, semangat banget tadi. Oke, pantas, semangat. Hadirin yang Allah muliakan, coba ambil ibrah dari kisah Ghamidiyah atau Juhaina. Ini wanita berzina, taubat-taubatan nasuha, sampai pada titik minta dihukum sama Nabi SAW. Lalu dihukum. Ketika dihukum, ada pihak yang mencela wanita tersebut. Lalu yang bela siapa? Rasulullah SAW. Yang bela Rasulullah. Kata Nabi SAW, jangan cela dia. Qattabat lau qussimat ala saba'ina min ahlil Madinah lawasi'athum.
Ini sosok wanita sudah taubat. Kalau taubatnya dibagi-bagikan ke 70 sahabat di kota Madinah, cukup. Gila, level taubat wanita ini selevel 70 penduduk Madinah pada saat itu. Ini kan bukan hanya kosong-kosong. Ini 70 kosong. Levelnya 70 sahabat. Jadi jangan pernah meremehkan taubat. Jadi kalau artinya surga ini loh. Karena wanita itu wafat, surga. Jadi kalau titik ini saja berhasil dicapai oleh seorang wanita yang melakukan kesalahan fatal zina. Apalagi titik mendapatkan laki-laki yang baik, gitu. Mana yang lebih tinggi? Laki-laki yang baik di saat kita mau menikah atau surga jemaah? Surga lah. Karena laki-laki yang baik belum tentu masuk surga, kan belum terbukti keistiqomahannya, gitu. Makanya kan kita nggak boleh merekomendasi seorang pun pasti masuk surga, karena belum tentu. Tapi kalau surga udah pasti. Jadi taubat itu mengantarkan sampai titik itu. Kalau titik itu aja dapat, apalagi yang di bawahnya. Apalagi yang di bawahnya. Itu poin. Dan ini yang perlu kita camkan. Yang jadi masalah, gini loh jemaah sekalian, yang jadi masalah, tabiat manusia itu tidak siap ditolak gitu loh, itu masalahnya. Dan nanti minder segala macam, nanti kalau ditolak bagaimana segala macam, jangan, lupakan itu gitu loh. Selama kita jujur, maju aja. Dan kalau misalnya ada yang nolak, coba lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya anggap aja, misalnya dengar jawaban seperti, misalnya kita udah jawab nih, layak, terus misalnya berproses. Lalu qadarullah sama pihak calon suaminya dihentikan karena mungkin keluarga suaminya, keluarga calonnya melihat bibit bobot bebet atau segala macam. Itu pun dengan posisi jangan kecil hati, jujur sama Allah, perbaiki diri, melangkah lagi. Itu demikian. Karena kan dalam teori teori percobaan, semakin kita banyak mencoba, semakin besar peluang kita untuk berhasil. Tapi yang jadi masalah, banyak manusia itu sudah putus asa duluan sebelum banyak mencoba, itu masalahnya. Akhirnya meratapi masa lalu, sedih, terpukul, dan nggak mengalami kemajuan. Padahal coba aja lagi, coba lagi, dan coba lagi. Itu poin yang perlu kita camkan. Dan adapun doa lah, jelas doa. Dan berusaha, dan jangan putus asa. Ini juga bagi laki-laki maupun bagi wanita. Tapi kita jujur, perbaiki diri gitu loh. Dan jangan terburu-buru. Sebagian pihak tuh terburu-buru mau menikah. Itu perbaiki diri dulu. Terus buktikan bahwa kita punya persiapan menanggung amanat besar dalam pernikahan. Itu dulu. Karena sebagian orang hijrah kemarin, hari ini ingin nikah, terus berpikir muluk-muluk. Ini juga keliru. Ada banyak orang punya masa lalu yang terbukti mendudukan dia sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan dia tidak punya pengalaman bertanggung jawab. Dan nikah itu kan tentang tanggung jawab. Coba latihan tanggung jawab dulu gitu loh. Latihan tanggung jawab dulu. Sama hadirin mau lomba renang, latihan berenang dulu gitu loh. Emang aku gak pantas berenang, pantas. Tapi latihan dulu. Jangan gak pernah
berenang dan terbukti tenggelam selama ini, tiba-tiba mau gaya kupu-kupu 50 meter. Itu jadi kepompong hadirin, kan jadi kupu-kupu. Boleh, tapi latihan dulu gitu loh. Jangan main langsung, wah aku mau langsung kupu-kupu 50 meter, kan bisa. Itu kepompong, tenggelam, bleb, 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 bleb. Semua begitu gitu loh. Pernikahan itu semua tentang tanggung jawab. Nah, latihan dulu, coba gitu loh. Sehingga kita bisa masuk dengan baik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz diberikan kebaikan dan ilmu nafi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan guru-guru kita terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ingin bertanya, berusaha bersabar dalam menahan diri dari kemaksiatan. Tapi selalu jatuh lagi dalam maksiat tersebut. Kemudian berusaha lagi bersabar menahan diri. Tapi kadang jatuh lagi dalam maksiat tersebut. Dan merasa diri gagal saat itu. Apakah ini termasuk tidak bisa bersabar? Mohon nasihatnya. Jamaah yang Allah muliakan, Nabi kita alaihissalam kan pernah bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik mereka adalah orang yang banyak bertaubat. Banyak bertaubat. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat. Yang paling banyak bertaubat. Jadi Allah dan Rasulnya sudah menyatakan kita itu salahnya bukan 1-2 kali. Bukan 3-4 kali. Bukan 5-6 kali. Khata', banyak melakukan kesalahan. Dan yang terbaik dari kita adalah yang paling banyak bertobat. Banyak loh. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali, bukan 5 kali. Tapi banyak bertaubat. Gitu. Nah ini yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Dan hadirin yang Allah muliakan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar menyikapi pendosa dengan spesial bagi mereka yang mau kembali kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa. Kalau kalian mau bertobat, Allah ampuni seluruh dosa.
ayat ini bukan untuk ahli ibadah, ahli ketaatan, orang-orang soleh. Ayat ini khusus untuk pendosa atau orang yang sedang berdosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, para pendosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Gitu. Hadirin pernah melakukan kesalahan gak sih dalam hidup yang membuat kita tuh gak berani pulang ke rumah, yang membuat kita khawatir dihukum besar oleh ayah atau oleh ibu kita, atau ibu-ibu di belakang melakukan kesalahan besar sehingga suami marah besar, atau para suami lah buat kesalahan besar yang khawatir istri kita meledak, nggak memaafkan, lalu minta cerai. Saya rasa banyak di antara kita pernah punya pengalaman itu, mungkin sama orang tua, gitu, lagi bandel segala macam, sampai buat kita takut pulang ke rumah. Bahkan sebagian ada yang sempat kabur dari rumahnya. Saya mau tanya, gimana kira-kira ketika suasana hati kita demikian, lalu kita pulang ke rumah, sampai rumah bukannya dimarahin, tapi dimotivasi sama ayah kita. Nah, semangat. Papa optimis atau ayah optimis kamu itu bisa lebih baik daripada ini. Kamu jangan nyerah. Kamu harus kembali kepada Allah. Kamu coba lagi. Kesalahan kamu bisa dilakukan oleh ribuan anak di luar sana. Papa juga dulu bandel, nak. Dan apa kamu lebih baik daripada papa. Kira-kira kalau kita ketemu momen seperti itu, apa yang kita rasakan? Itu bisa nangis di tempat. Walaupun kita terkenal preman di jalan. Tapi begitu digitukan sama orang tua, oh meleleh jemaah. Itu yang kita cari. Nah bagi jemaah sekalian yang tidak pernah disikapi demikian selama hidupnya, jangan cepat-cepat mengatakan, ya anak gak pernah digitukan selama hidup saya. Atau gue gak pernah digitukan, gak ada orang gituin saya Ustadz. Yang ada kalau gue salah dijudge, divonis, dijatuhkan, direndahkan, bahkan gak salah aja dicari-cari kesalahan. Jangan segera buat kesimpulan. Kalau manusia tidak pernah gitukan kita, Rob kita menyikapi kita dengan cara seperti itu. Rob kita, yang punya surga, yang punya neraka. Begitu kita buat kesalahan, sefatal apapun, Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa. Seluruh dosa, nggak cukup seluruh dosa. Semua dosa sebutkan, seluruh dosa. Kalau Anda mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, bahwa Allah berfirman untuk hadirin sekalian. Allah berfirman kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Allahu akbar. Wahai anak Adam, selama engkau terus berdoa kepadaku, selama engkau terus mohon ampun kepada diriku, selama engkau terus berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Aku akan ampuni engkau
apapun dosa-dosamu, sebanyak apapun dosa-dosamu, sebanyak apapun pengulangan dosa-dosamu, wala ubali. Dan Allah kata, dan aku nggak peduli sebanyak apapun dosamu. Aku nggak peduli sebanyak apapun pengulanganmu itu. Nggak peduli. Aku nggak peduli. Hadirin. Kalau manusia nggak pernah bicara itu ke kita, kalau orang tua kita nggak pernah bicara itu ke kita, kalau suami kita selalu menyalahkan kita dan nggak pernah mengangkat model kita ketika kita buat salah, kalau istri kita suka nuntut dan nuntut kepada kita punya Rob yang berfirman untuk kita. Kalau selama engkau berdoa, selama engkau berharap, aku ampuni seluruh dosa-dosamu, dan aku nggak peduli sebanyak apa dosa-dosamu, sebanyak apa pengulangannya. Lau balagat dzunubak anana samai, kalaupun kata Allah dosa-dosamu itu banyak, menumpuk sampai setinggi langit, tsumma astaghfartani, lalu engkau tetap beristighfar kepadaku, ghafartu lak, aku akan ampuni dosa-dosamu, wala ubali, dan aku nggak peduli sebanyak apa dosamu tersebut. Allahu Akbar. Hadirin, nggak peduli. Jangankan 2 kali, 3 kali, 4 kali, setinggi langit, kata Allah. Selama kita istighfar, selama kita minta ampun kepada Allah, selama lisan ini masih mengucapkan Rabbik firli wa tub alayya, aku akan ampuni, kata Allah. Dan aku nggak peduli sebanyak apapun, aku nggak peduli separah apapun. Yang peduli separah apapun itu manusia, jamaah. Manusia yang gampang mengatakan tidak ada maaf bagi Anda, sudah cukup bagi saya, kamu anak durhaka, itu manusia. Jangan samakan Allah dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu beda. Rabb kita Al-Ghaffar, Rabb kita Al-Ghafur, Rabb kita Al-Afu, Maha Pengampun. Beda. Selama kita istighfar, Allah nggak peduli sebanyak apapun dosa-dosaan kita. Ya bani Adam, wahai anak Adam, kata Allah, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau engkau datang nanti kepada aku, atau kalau engkau datang kepada aku dengan membawa dosa seluas bumi ini, sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyrik bihi syai'ah la ataituka biqurabiha maghfiratan, lalu engkau datang dengan kondisi tidak melakukan kesyirikan sama sekali, saya akan ampuni seluruh dosa-dosamu yang sepenuh bumi tersebut. Allahu Akbar. Makanya jangan melakukan kesyirikan. Selama kita nggak syirik, selama kita masih berharap kepada Allah, selama lisan ini masih mengucapkan Rabbik firli wa tub alayya, Allah akan ampuni kita. Dan Allah nggak peduli. Bukan 2-3 kali. Ini pertanyaan gimana kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sepenuh bumi itu dosa. Selama kita nggak melakukan kesyirikan, Allah nggak peduli. Allah akan ampuni, jamaah. Oleh karena itu, kita punya Rabb yang Maha Pengampun. Kita punya Rabb yang Maha Penggugur dosa. Jangan pernah putus harapan. Harapan itu selalu ada. Selama matahari belum terbit dari barat atau nyawa belum sampai ke kerongkongan, minta ampun kepada Allah. Minta disayang oleh Allah. Dan minta dihapuskan dosa-dosa oleh Allah. Apa susahnya bagi Allah? Allah sudah menyampaikan kepada antum semua, kepada kita, wala ubali, saya nggak peduli betapa banyak kesalahan kalian. Saya nggak peduli sebesar apa kesalahan Anda. Sama nggak melakukan kesyirikan. Dan selama kita tetap berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sedekah kita bisa berbalas 700 kali lipat pahala dari Allah Ta'ala. Bahkan berbalas lebih bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Jangan ragu untuk bersedekah. Mulailah bersedekah kepada yang terdekat, seperti keluarga, kerabat, hingga saudara jauh yang membutuhkan. Kita juga bisa bersedekah dan terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui beragam program serta operasional Yayasan Muhajir Peduli Indonesia yang insya Allah bermanfaat. Sampaikan sedekah terbaik kita melalui